kafilah kecil yang menolak tunduk pada tirani. Kisah yang ditulis dengan darah dan air mata bermula dari istana Damaskus hingga keringnya padang Karbala. Kala itu Muawiyah terbaring sakit. Menjelang kematiannya, ia berpesan kepada putranya Yazid yang berdiri tegak di sampingnya dengan tatapan dingin. Yazid putraku, kekuasaan ini telah kupersiapkan untukmu. Namun ingatlah, ada satu orang di Madinah tidak akan pernah sudi tunduk di bawah kekuasaanmu. Husain bin Ali. Berhati-hatilah dengannya. Dan khawatir wahai ayah, jika dia menolak menyembah tahtaku, maka pedangku yang akan memaksanya. Aku bukanlah orang yang sudi berbagi bumi dengan seorang saingan. Di istana Madinah, Walid bin Utbah sedang memegang selembar surat dengan tangan gemetar penuh kepanikan. Imam Husain masuk ke ruangan dengan langkah tenang dan berwibawa. Ya Husain, aku datang memanggilmu malam-malam begini karena aku mendapatkan perintah tegas dari khalifah yang baru, Yazid bin Muawiyah. Dia menuntut baiatmu sekarang juga demi kedamaian dan keutuhan umat. Wahai Walid, baiat adalah urusan yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan umat, bukan urusan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kegelapan malam. Lagi pula, orang sepertiku tidak akan pernah membayar orang seperti Yazid, seorang pemabuk, pembunuh jiwa yang suci, dan terang-terangan melanggar hukum Allah. Pikirkan keselamatan dirimu, wahai Husain. Jika engkau keluar dari ruangan ini tanpa memberi baiatmu, maka Yazid telah memberi perintah tegas untuk memenggal kepalamu. Wahai Walid, ketahuilah, mati dalam kemuliaan jauh lebih baik daripada hidup dalam kehinaan di bawah penguasaan zalim. Selamat tinggal, Walid. Di istana Kufah, Nu'man bin Bashir sedang dikerumuni oleh rakyat Kufah yang membawa ribuan surat undangan berisi permohonan agar Imam Husain datang memimpin mereka. Muslim bin Aqil berdiri di tengah sebagai utusan resmi. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, wa Husaina, wa Husaina, wa Husaina, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, wa Husain, wa Husaina, wa Husaina. Tenanglah wahai masyarakat Kufah. Aku tahu kalian mendambakan Sayyidina Husain. Selama kalian tidak mengangkat pedang melawan otoritas istana ini, aku tidak ingin menumpahkan darah kalian. Aku tidak ingin memicu fitnah di antara kita. Minggir! Jangan nongak! Berikan senang membet seperti wanita. Ketahuilah bahwa Yazid telah mengangkatku sebagai gubernur Kufah yang baru. Mulai detik ini, siapapun yang berani nyebut nama Husain, kita akan kupotong. Wahai Ibn Ziyad! Mengawal, tangkap. Kau boleh merantai tubuh yang panah ini, tapi kau tidak akan pernah bisa merantai kebenaran. Ketahuilah, kabilah
tiba di sini, mereka tidak akan pernah sedikit pun goyah oleh ancaman pengecunmu. Muslim, Muslim akan menyuruhmu ke neraka. Pengawal, bawa orang itu ke puncak dan tinggi istana. Banggar kepalanya, letakkan di sini ke tanah. Ya Allah, sampaikan salamku pada Husain. Jangan biarkan dia dan rombongannya datang ke kota para pengkhianat ini. Ya Husain, kembalilah, kembalilah. Kafilah kecil Imam Husain tampak lelah. Sukainah memeluk erat sepotong kain kering. Di seberang jalan, Ur bin Yazid memimpin kelompok bersenjata untuk menghadang jalur mereka. Berhentilah wahai Husain. Aku diperintahkan oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk menghentikan langkahmu. Engkau tidak diperbolehkan maju ke Kufah dan tidak diizinkan kembali ke kota Madinah. Engkau harus ikut bersamaku menghadap gubernur. Wahai Hur, lihatlah surat sebanyak ini. Rakyatmu sendiri yang menginginkanku untuk memimpin mereka, untuk memberantas semua kedoliman. Lantas, mengapa sekarang kau menghuduskan pedang pada kami? Ya, aku sangat haus. Tenggorokanku perih sekali. Dan mengapa paman-paman berbaju besi di sana melarang kita mendekati aliran sungai? Maafkan aku bocah kecil. Aku hanya seorang prajurit yang menjalankan tugas dinasti. Wahai Husain, turunlah dan dirikan tenda di tempat yang gersang ini. Ini adalah Karbala. Disinilah batas akhir perjalananmu. Pada malam hari, Imam Husain memandang para sahabatnya dengan penuh kelembutan. Namun, tiba-tiba dari kegelapan malam, Hur bin Yazid datang merangkak. Ia melepaskan tameng dan pedangnya, bersujud pasrah di depan kaki Imam Husain. Zuhair, Ali Akbar, Qasim dan Abbas. Besok adalah hari pembantaian. Pergilah kalian pada malam ini di kegelapan. Aku menggelaskan kalian. Biarkan aku sendiri yang menghadapi para musuh. Demi Allah, wahai cucu Nabi, seandainya aku dibunuh, lalu jasadku dibakar hingga menjadi abu, kemudian Allah menghidupkanku hingga 1000 kali pun, aku bersumpah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Benar wahai ayahku. Siapa lagi orang yang akan menuntut kita? Iya, aku akan tetap setia di belakangmu wahai Imam. Apapun yang terjadi, kita semua akan tetap mengikuti langkahmu wahai Imam.
maafkanlah aku. Aku adalah seorang pendosa yang telah menjebakmu di tempat tanpa air ini. Apakah masih ada pintu tobat dari Allah untuk jiwa yang kotor ini? Izinkanlah aku untuk menebus dosaku dengan menyerahkan jiwaku kepadamu. Wahai Hur, angkatlah kepalamu. Engkau adalah hari merdeka, sebagaimana ibumu memberimu nama. Ketahuilah wahai Hur, baik di dunia maupun di akhirat, Allah telah menerima taubatmu. Pada pagi hari di padang pasir Karbala, peperangan dimulai. Di saat itulah berguguran para ahlu bait keluarga Husain, anak cucu Nabi. Di antaranya Juhair bin Qaid, Qasim bin Hasan, dan Ali Akbar bin Husain. Halaman pertama harus Labbaik ya Husain, Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, wa Husaina, wa Husaina, wa Husaina. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, wa Husaina, wa Husaina, wa Husaina. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, wa Husaina, wa Husaina, wa Husaina. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, wa Husaina, wa Husaina, wa Husaina. Saksikan wahai pasukan Kufah, aku Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, akulah orang yang pertama kali melepaskan anak panah ini ke pemerintahan Husain. Serbu dan hancurkan mereka. prajurit, jangan sisakan anak laki-laki dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Habisi semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Wahai pasukan Yazid, inilah aku, Qasim bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wahai Paman Husain, izinkan aku maju ke medan perang untuk membela kakekku Rasulullah. Ya, aku izinkanmu. Hati-hatilah dengan musuh. Allahu Akbar. Saksikanlah wahai pasukan penakut, aku adalah Ali bin Husain. Demi Allah, kita adalah orang yang dekat tuntunannya dengan Nabi. Allahu Akbar. Sedangkan Abbas tertangkap pasukan Ibn Ziyad. Kedua tangannya dipotong dengan sangat keji. Setetes air pun tidak berhasil ia bawa ke perkemahan Imam Husain.
aku, wahai Imam. Aku tidak bisa memberikan seperti air pun untuk umatmu di tengah peperangan ini. Husain, saksikanlah. Hari ini kekuasaan Yazid yang berkuasa. Imam Husain tampak berdiri, bersandar pada pedangnya. Tubuhnya penuh luka, batin maupun fisik. Sedangkan Sukainah menangis histeris di dekatnya. Mohon, jangan pergi ke medan perang lagi. Siapa yang akan memeluk dan menghiburku jika engkau juga pergi meninggalkan kami? Wahai Sukainah anakku, hapuslah air matamu. Jagalah dirimu baik-baik bersama bibimu Zainab. Bersabarlah atas semua ketetapan takdir Allah. Husain, hari ini kekuasaan Yazid tegak abadi. Namamu dan garis keturunanmu akan terkubur di dalam pasir Karbala ini, Husain. Terimalah pengorbanan suci ini. Allahu Akbar. Lihatlah dirimu Zainab, saudaramu laki-laki telah mati terhina di atas debu. Apa yang sekarang kau lihat dari perbuatan Tuhanmu terhadap keluargamu? Aku tidak melihat apapun kecuali keindahan. Ma'ra'aitu illa jamilah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir mati syahid bagi mereka yang suci. Dan mereka telah menyebut kehormatan itu dengan mulia. Tapi engkau, Umar, dan engkau, Syam, demi Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghapus ingatan dunia tentang kami. Darah Husain akan terus mendidih di dalam dada setiap orang yang merdeka hingga akhir zaman. Tubuh-tubuh mereka mungkin telah habis di padang Karbala, namun jiwa dan prinsip mereka hidup abadi selamanya. Karena dimanapun ada kezaliman yang merajalela, disitulah Karbala akan bangkit berdiri. Dan setiap hari adalah perjuangan Asyura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, ya kayak.
Wes.